Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Bagi rekan-rekan penggiat pengadaan barang dan jasa ya, dimanapun Anda berada ya, kita tentunya melihat ya tentang ketentuan-ketentuan baru ya, ataupun ya ketentuan-ketentuan yang memang harus kita pelajari ya untuk menyesuaikan di Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 ya, yang mana Permen PUPR ini ya saya sampaikan kembali ya sudah diundangkan pertanggal 18 Mei ya, tahun 2020. Jadi tahapannya ya kita selalu melihat bahwa tanggal 18 Mei ya kita sudah menggunakan peraturan ini karena sudah diundangkan ya. Oke, di dalam peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 ya ada hal yang menarik nih tentang penambahan persyaratan ya. Yang mana ya ini boleh dilaksanakan penambahan persyaratan. Nah, berbeda dengan Permen PU nomor 7 ya tahun 2019 yang dahulu ya, kita melihat penambahan syarat hanya kepada pejabat tinggi media ya. Jadi syaratnya adalah pejabat tinggi media yang memberikan persetujuan penambahan syarat. Nah, kalau di Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 ini ya kita ada dua ketentuan ya. Kalau misalnya di dana berdasarkan APBN tetap menggunakan pejabat tinggi media ya. Kalau untuk Pemda atau pemerintah daerah ya baik yang menggunakan APBD ya di kabupaten kota ataupun di provinsi kepada pejabat tinggi pertama. Nah, kalau dulu luput nih ya langsung merujuk kepada pejabat tinggi media karena Permen PU 7 dulu ya memang ditujukan secara lugas hanya untuk KL ya, yang untuk daerah hanya menyesuaikan ya. Jadi kalau yang di Permen PU nomor 14 kan sudah lugas menyebutkan bahwa ketentuan Permen PUPR nomor 14 ini berlaku untuk dana yang bersumber dari APBN ataupun APBD. Jadi kalau di PU 14 lebih tegas ya untuk menyebutkan ini. Nah, kita lihat nih persyaratan tambahan. Nah, persyaratan tambahan ini dimungkinkan ya dalam hal diperlukan ya persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis ya di penawaran ya dapat dilakukan penambahan syarat. Nah, boleh dilakukan penambahan syarat tetapi ya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di atasnya ya. Nah, penambahan syarat ini dilakukan per paket pekerjaan. Nah, kita tidak boleh membuat usulan nanti untuk penambahan syarat misalnya ya untuk seluruh paket pekerjaan yang ada di dinas PU misalnya. Itu tidak bisa ya. Tetapi harus per paket pekerjaan. Jadi bisa saja antara paket pekerjaan A dengan paket pekerjaan B ya itu bisa berbeda nanti penambahan syaratnya kalau memang itu diperlukan seperti itu ya. Dan mendapatkan persetujuan dari pejabat tinggi media itu masih dipertahankan untuk kementerian lembaga ya, untuk yang KN. Untuk yang bersumber dari dana APBD ya itu pejabat tinggi pratama. Nah, pejabat tinggi pratama ini siapa ya? Pejabat tinggi pertama tentunya yang membidangi bidang teknisnya ya. Kalau misalnya bangunan gedung tadi ya yang konstruksi ini berarti di PUPR ya. Jadi di peraturan dari kepala dinas lah nanti kepala dinas PU yang akan membuat persetujuannya ya untuk penambahan persyaratan. Tapi disyaratkan lagi ya satu lagi ya dengan APIP ya. Jadi bukan hanya Kadis PU-nya yang selaku pejabat tinggi pertama tetapi dengan APIP-nya juga inspektorat. Jadi ini untuk mengelola resikonya ya. Jadi di dalam peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 ini sudah melibatkan terlebih awal ya dalam penambahan syarat ini melibatkan APIP. Jadi APIP ataupun inspektur ataupun inspektorat nanti sudah dilibatkan di awal ya untuk penambahan persyaratan ini ya. Itu juga berguna bagi rekan-rekan yang memang butuh pendampingan. Nah, kalau pendampingan di awal jadi sudah diteliti terlebih dahulu apakah penambahan syarat ini bertentangan atau tidak. Jadi si APIP ya sudah bisa melakukan review lebih awal ya untuk menambah syarat ini apakah disetujui atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu ya untuk di peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020. Kalau di Permen PU 7 dulu ya kita luput ya, yang dibahas hanya kementerian lembaga saja. Maka dari itu pejabat tinggi media ya yang memberikan persetujuan. Nah, kalau sekarang untuk di daerah pejabat tinggi medianya kan hanya eselon 1-nya hanya sedikit ya. Kalau di provinsi mungkin sekda ya. Kalau yang di
lain ya di dinas ataupun ini pejabat tinggi Pratama. Nah, hal-hal tersebutlah yang bisa berubah ya di dalam Permen PU PR nomor 14 tahun 2020 ya. Oke, saya rasa itu yang dapat saya bagi tentang penambahan syarat ya dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020. Jadi bagi rekan-rekan PPK yang ingin ataupun untuk mengelola penggunaan pengadaan barang dan jasa ini ya, kita harus berpatokan pada Peraturan PUPR nomor 14 tahun 2020 ya. Dan rekan-rekan jika ada pertanyaan ataupun perlu didiskusikan, nanti bisa menulis di kolom komentar ataupun berkirim melalui email ya untuk di channel YouTube ini. Terima kasih, sekian dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.